introduce myself. My full name is Ana Priscilla Manalu. You can call me Ana or Priscilla. I'm from the Management Study Program. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang prinsip dasar ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah studi tentang bagaimana individu dan perusahaan membuat keputusan tentang alokasi sumber daya yang terbatas. Yang pertama, prinsip scarcity atau kelangkaan. Prinsip pertama dalam ekonomi mikro adalah scarcity atau kelangkaan sumber daya yang terbatas membuat individu dan perusahaan harus membuat pilihan tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya tersebut. Contohnya, kamu memiliki uang yang terbatas untuk membeli makanan dan hiburan. Yang kedua, opportunity cost atau biaya peluang. Prinsip kedua adalah opportunity cost atau biaya peluang. Pilihan untuk menggunakan sumber daya untuk satu tujuan, berarti mengorbankan kesempatan untuk menggunakan sumber daya tersebut untuk tujuan lain. Contohnya, jika kamu memilih untuk membeli buku, maka kamu tidak dapat membeli game yang kamu inginkan. Prinsip yang ketiga, supply dan demand atau penawaran dan permintaan. Prinsip ketiga adalah supply dan demand atau penawaran dan permintaan. Harga dan kualitas barang dan jasa ditemukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan di pasar. Jika permintaan tinggi dan penawaran rendah, maka harga akan naik. Prinsip yang keempat adalah marginal thinking atau pemikiran marginal. Individu dan perusahaan membuat keputusan berdasarkan pada biaya dan manfaat marginal. Contohnya, jika kamu ingin membeli satu lagi unit barang, maka kamu harus mempertimbangkan biaya dan manfaat dari pembelian tersebut. Prinsip yang kelima adalah efisien market atau pasar efisien. Pasar yang efisien adalah pasar di mana harga mencerminkan semua informasi yang tersedia. Contohnya, harga saham yang ditentukan oleh pasar mencerminkan semua informasi tentang perusahaan tersebut. Prinsip yang keenam adalah trade-off atau pilihan. Individu dan perusahaan harus membuat pilihan tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Contohnya, kamu harus memilih antara membeli buku atau menabung uang. Di prinsip ekonomi mikro ini juga ada beberapa manfaat loh. Yang pertama ada alokasi sumber daya yang efektif. Prinsip ekonomi mikro membantu mengaplikasikan sumber daya yang terbatas secara efektif dan efisien. Yang kedua, pengambilan keputusan yang rasional. Prinsip ekonomi mikro membantu individu dan perusahaan membuat keputusan yang rasional tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Prinsip ekonomi mikro membantu meningkatkan efisiensi dan produksi dan konsumsi. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip ekonomi mikro membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya. Dan yang kelima, menentukan harga. Prinsip ekonomi mikro membantu menentukan harga barang dan jasa berdasarkan interaksi antara penawaran dan permintaan. Yang keenam, meningkatkan inovasi. Prinsip ekonomi mikro mendorong inovasi dan pengembangan produk baru dengan adanya kompetisi di pasar. Yang ketujuh, membantu dalam pengambilan kebijakan ekonomi. Prinsip ekonomi mikro membantu pemerintah dan membuat kebijakan ekonomi yang efektif dan efisien. Beberapa contoh prinsip dasar ekonomi mikro. Yang pertama, hukum permintaan dan penawaran. Harga suatu barang atau jasa ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar. Contohnya, jika
permintaan suatu barang meningkat, maka harga akan naik. Dan jika penawaran meningkat, maka harga akan turun. Yang kedua, biaya peluang. Biaya peluang adalah nilai dari pilihan yang dikorbankan ketika memilih satu opsi. Contohnya, jika seorang memilih untuk membeli laptop baru seharga 10 juta, maka biaya peluangnya adalah apa yang bisa dibeli dengan uang 10 juta tersebut. Yang ketiga, keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang atau jasa yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Contohnya, jika harga suatu barang adalah 100.000 dan jumlah yang ditawarkan adalah 100 unit, sedangkan jumlah yang diminta juga 100 unit, maka pasar tersebut berada dalam keseimbangan. Yang keempat, elasitas. Elasitas mengukur seberapa besar perubahan permintaan dan penawaran suatu barang atau jasa sebagai respon terhadap perubahan barang atau faktor lainnya. Contohnya, jika harga suatu barang naik 10% dan permintaan turun 20%, maka elasitas permintaan adalah minus 2. Yang kelima, konsumen rasional. Konsumen rasional adalah konsumen yang membuat keputusan pembelian berdasarkan preferensi dan anggaran yang dimiliki. Contohnya, seorang yang memilih membeli barang yang lebih murah dengan kualitas yang sama karena itu lebih sesuai dengan anggaran yang dimiliki. Yang keenam, produsen yang mengoptimalkan keuntungan. Produsen yang mengoptimalkan keuntungan adalah produsen yang berusaha memaksimalkan keuntungan dengan memproduksi pada tingkat output dan opsional. Contohnya, sebuah perusahaan yang memproduksi pada tingkat output yang meminimalkan biaya rata-rata dan memaksimalkan keuntungan. Di sini saya akan memberikan contoh soal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan scarcity? Scarcity adalah kelangkaan sumber daya yang membuat individu dan perusahaan harus membuat pilihan tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya tersebut. Soal yang kedua, bagaimana opportunity cost mempengaruhi keputusan kita? Opportunity cost mempengaruhi keputusan kita dengan mempertimbangkan biaya peluang dari pilihan yang kita buat. Soal yang ketiga, bagaimana supply dan demand menentukan harga dan kuantitas harga dan jasa? Jawabannya, supply dan demand menentukan harga berkuantitas barang dan jasa melalui interaksi di pasar. Kesimpulan dari prinsip dasar ekonomi mikro. Prinsip dasar ekonomi mikro adalah fondasi penting dalam memahami bagaimana individu dan perusahaan membuat keputusan tentang alokasi sumber daya yang terbatas. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, kita dapat menganalisis bagaimana pasar berfungsi dan bagaimana keputusan ekonomi dibuat. Beberapa contoh prinsip dasar ekonomi mikro yang penting adalah hukum permintaan dan penawaran, biaya peluang, keseimbangan pasar, elastisitas, konsumen rasional, dan produsen yang mengoptimalkan keuntungan. Hukum permintaan dan penawaran menjelaskan bagaimana harga suatu barang atau jasa ditentukan oleh interaksi antar permintaan dan penawaran di pasar. Biaya peluang membantu kita memahami bahwa setiap keputusan ekonomi memiliki biaya yang terkait dengan pilihan yang dikorbankan. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang atau jasa yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diterima sehingga harga pasar tercapai. Elastisitas membantu kita memahami seberapa besar perubahan permintaan atau penawaran suatu barang atau jasa sebagai respon terhadap perubahan harga atau faktor lainnya. Konsumen rasional membuat keputusan pembeli berdasarkan preferensi dan anggaran yang dimiliki, sedangkan produsen yang mengoptimalkan keuntungan berusaha memaksimalkan keuntungan dengan memproduksi pada tingkat output yang optimal.
Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin membahas lebih lanjut tentang prinsip dasar ekonomi mikro, silakan komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe channel saya untuk mendapatkan update video